What's up everybody? Gimana kabarnya kawan-kawan Sobru atau Sobat Rupiah di rumah? Waduh, udah lama banget nggak ketemu. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam acara Sobru, Sobat Rupiah, yang biasanya membahas dari A sampai Z mengenai Bank Indonesia. Dan di episode Sobru kali ini, kita akan membahas mengenai presidensi G20. So without any further ado, stop senyum-senyum. So without any further ado, stop senyum-senyum. Ups, sorry, itu punyanya Mbak Nessie Jat. Kalau kita di Sobru, lu gas, gua gasop! Tak kenal, maka tak sayang. Biar sayang, kita kenalan dulu. Oke, jadi presidensi G20. G20 ini apa sih? G20 ini adalah salah satu forum multilateral. Ini anggotanya terdiri dari 19 negara plus Uni Eropa. Beberapa anggota dari negara-negara G20 ini diantaranya ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Korea, ada Amerika, negara kita tercinta Indonesia, dan masih banyak lagi. Nah ini, salah satu tujuan dari forum G20 ini adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan juga inklusif. Dari forum G20 ini cukup memberikan andil yang positif. Kalau kita flashback di tahun 2008, memberikan andil positif bagi krisis keuangan global yang terjadi atau bermula di Amerika Serikat, di mana G20 ini memberikan solusi berupa stimulus kebijakan fiskal dan juga moneter. Oke, jadi sebenarnya masih banyak banget nih yang ingin gua jelasin dari peran forum G20 ini dalam perekonomian global. Tapi sebelumnya gua mau jawab pertanyaan dari salah satu netizen, yaitu Presidensi G20 itu apa dan keuntungannya buat Indonesia apa aja? Ini pertanyaan dari @melwirani. Menarik. Oke, mari kita bahas. Untuk Sobru-Sobru mesti tahu di rumah nih. Pada Riyadh Summit 2020, Indonesia diputuskan akan menjabat presidensi G20 pada tahun 2022. Maka dengan keputusan tersebut, pada 2021, Indonesia telah menjadi anggota Troika dan siap menjabat presidensi di tahun 2022. Kemudian apa sih bedanya presidensi dan juga Troika? Jadi begini, kalau dulu kita di lingkungan sekolah mengenal yang namanya OSIS, organisasi siswa intrasekolah, yang namanya presidensi ini ketua OSISnya. Nah, Troika ini nih kepengurusan OSISnya. Nah, di tahun 2021 tahun ini, Indonesia ini menjabat sebagai Troika atau kepengurusan dari G20. Tahun depan, tahun 2022, negara kita menjadi ketua atau presidensi untuk G20. Nah, kalau udah menjabat presidensi, udah juga menjabat Troika, apa sih keuntungannya bagi negara kita? Banyak banget. 3 diantaranya kita bedah ya. Keuntungan bagi negara Indonesia yang pertama adalah pengakuan internasional atau dunia tentang bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Jadi yang kedua, sebagai ketua atau presidensi G20, Indonesia berpeluang untuk menjadi perhatian dunia. Jadi fokus dunia, seluruh mata dunia tertuju pada Indonesia. Yang ketiga, dengan menjabat presidensi G20, nantinya pertemuan-pertemuan yang diadakan di Indonesia merupakan kesempatan emas bagi bangsa ini untuk menunjukkan produk unggulan dan juga keindahan pariwisata. Dan satu lagi nih, yang Sobru-Sobru di rumah perlu tahu. Momentum berharga menjabat sebagai presidensi G20 ini Kurang lebih ya terjadi sekitar 20 tahun sekali. Ini mengalahkan ghostingnya Mas Rangga terhadap Mbak Cinta di film AADC. Lama juga. Satu hal lagi nih yang perlu Sobru tahu, bahwa presidensi G20 Indonesia ini berlangsung selama 1 tahun penuh, yakni dari tanggal 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Nah, rangkaian kegiatan G20 ini sendiri diawali dengan pertemuan para deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral dari negara anggota dari tanggal 9 sampai 10 Desember 2021 di Pulau Bali. Maka dari itu, kesempatan berharga ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin oleh bangsa kita.
Nah, itu dia yang bisa kita bahas. Sebetulnya banyak banget nih sob yang ingin gue bahas soal presidensi G20 ini sendiri. Gue pengen tahu nih sobru-sobru di rumah, kalau masih bingung mengenai G20, ada pertanyaan ataupun bahkan saran dan kritik mengenai apa yang bisa kita perbuat sebagai anak muda, kontribusi bagi negara ini demi kesuksesan G20, langsung aja bisa di kolom komentar di bawah ini. Oke, sebelum gua tutup, gua mau kasih selamat dulu bagi komentar netizen yang udah gua baca, pilih dan gua jawab. Nih dia pemenangnya. Selamat ya buat Sobru yang terpilih. Tunggu hadiah dari BI. Oke, Sobru, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan juga like, dan tekan tanda lonceng biar kamu nggak ketinggalan informasi dari Bank Indonesia. Kalau kata-kata YouTuber, subscribe itu gratis. Akhir kata, main gasing di atas papan kayu. Everything means nothing if I cannot giving this content for you. Kita ketemu lagi di episode Sobru selanjutnya. Lu gas, gua gas sob!